wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara sore ini. Kita adakan penyuluhan untuk ibu-ibu sekalian, nanti biar menambah pengalaman di rumah maupun di lingkungan sekitarnya ya. Perkenalkan kami dari Stikas Maharani, saya sendiri Bu Iswida, ini Mbak Wahyu Wulan, Mas Slamet, dan Mas Pandu, Galih Pandu ya. Untuk tema hari ini kita ambil tentang penyakit asma. Mungkin udah pernah mendengar ya istilah itu, atau bahasa Jawanya mengi. Nanti akan lebih jauhnya dijelaskan sama Mas Slamet. Dipersilakan Mas Slamet. Baik, terima kasih Bu Yuswida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami dari Stikas Maharani akan menjelaskan tentang penyakit asma, yaitu asma adalah suatu penyakit berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus sehingga menyebabkan gejala episodik berulang seperti mengi, sesak napas, dada terasa berat dan batuk, terutama pada malam atau malam dini hari ya. Penyebab dari penyakit asma belum diketahui. Peneliti biasanya interaksi karena faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma. Paling sering terjadi pada kehidupan awal. Untuk faktor-faktor yang menyebabkannya, satu, kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi. Kemudian orang tua yang memiliki riwayat asma, kemudian ada infeksi saluran napas tertentu selama masa anak-anak, kemudian kontak beberapa alergen. Ini yang sering terjadi biasanya pada anak-anak, yaitu bisa dari udara atau pada binatang ya, ada bulu binatang selimut tubuh. Kemudian ini faktor-faktor pencetusnya, yaitu ini dari bisa hewan, tungau, bulu-bulu binatang, ada perubahan cuaca, biasanya alergi dingin juga di suhu dingin atau AC. Kemudian ada bau-bau, kemudian ada asap juga, polusi kendaraan, dan obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan asma, dan yang lain bisa dibaca di leaflet juga. Kemudian untuk cara mencegah yaitu hindari penggunaan kasur atau bantal kapuk, karena biasanya bisa berterbangan ya Bu ya. Nah, kemudian untuk gunakan kasur atau bantal dakron ya. Untuk ganti spray secara teratur supaya ada bersih. Hewan-hewan tungau kan kadang berbau juga gitu. Dan untuk berhenti merokok untuk bapak-bapak ya, atau menghindari asap rokok kadang ya. Untuk olahraga teratur bisa mengurangi ya Bu ya, untuk bisa berenang atau ada senam asma. Kemudian jaga kebersihan perabotan rumah, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur bagi yang punya asma. Hindari penggunaan kipas angin, ini untuk yang alergi dingin biasanya Bu ya. Kemudian gunakan masker bila menyapu atau tempat-tempat yang berisiko terkena debu ya Bu ya, atau polisi. Baiklah, sekian dari kami. Untuk ada yang ditanyakan, ada yang boleh ditanyakan. Atas penyajian materinya sangat menarik ya Ibu-ibu. Ini terutama sekarang musim dingin, musim hujan, banyak mungkin dari keluarga kita yang sudah punya riwayat asma, mungkin sering kumat ya.
Silakan kalau ada pertanyaan atau pengalaman pribadi bisa dicurahkan di sini. Silakan. Mau tanya, kalau saya Elok, namanya Andi. Kebetulan kedua anak saya ISPA. Untuk penanganannya kan masalah pandemi kan disarankan memang hanya untuk berenang. Selain berenang apa? Kan kalau berenang harus Keluar rumah. airnya campur banyak orang. Tadi penyakitnya ISPA, sanes asma ya. Iya. Kalau ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Iya. Berarti macam-macam Bu, kayak contohnya pilek, batuk itu termasuk ISPA. Kalau ISPA itu anjurannya dari pemerintah mungkin bukan untuk berenang atau seperti apa, mungkin mencegah dulu kayak tidak minum dingin, tidak makan yang menyebabkan batuk seperti itu. Kalau asma beda ini ya. Beda penanganannya. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Oke, ini saya nambahkan sedikit ya. Jadi kan ISPA itu sebenarnya kan terjadi karena reaksi alergi. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Seperti contoh istri saya, dia alergi debu, kemudian alergi dengan kasur kapuk tadi. Jadi ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, itulah yang dihindari itu solusinya. Kemudian untuk aktivitas bagaimana sih yang sekiranya sesuai untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan pada saluran pernapasan. Contohnya memang paling mudah adalah berenang. Kenapa? Karena itu prinsipnya mengembangkan paru. Atau olahraga lain yang sekiranya kita menarik napas dalam, menghembuskan pelan. Itu sebenarnya tekniknya seperti itu. Kalau lari kan nafas cepat. Pemanasan, gerak-gerak, tarik napas, ya, latihan napas. Apapun, paling mudah memang berenang. Paling mudah contohnya itu. Tapi seperti contohnya bermeditasi. Kalau dengan, nah sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, membaca Al-Quran pun sebenarnya juga melatih nafas. Kan ada ayat yang nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Itu sebenarnya melatih nafas juga sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita pahami dulu apa penyebabnya, terutama penyebab gejala itu muncul, baru kita hindari. Seandainya kita sudah melakukan itu terjadi kekambuhan, nah segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Mungkin ada obat-obatan anti alergi yang harus dikonsumsi secara rutin seperti itu. Mungkin itu. Kalau untuk obat-obatan yang bisa memicu asma itu apa? Ada pemicu alerginya dulu atau ada jenis yang bisa? Oh, oke. Memang ada dua obat yang bisa menyebabkan ya. Obat itu memang berpengaruh ke paru langsung atau obat itu menyebabkan alergi. Kalau obat yang berpengaruh ke paru langsung biasanya obat-obat golongan obat bahasa mudanya obat bius. Jadi obat bius itu secara nggak langsung memang akan bekerja ke paru-paru atau obat-obat yang menekan sistem batuk. Contohnya kalau kemarin kasus di TV banyak itu seperti obat dextro. Nah, dia memang cenderung untuk menghentikan batuk, tapi efek sampingnya dia akan menjadi kontraksi selain seperti itu. Kalau selain dari obat-obatan, mungkin yang lainnya adalah alergi. Nah, kalau alergi kita kan nggak tahu, karena setiap manusia punya macam-macam alergi terhadap sesuatu macam-macam. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Kalau asma ringan itu termasuk ISPA atau bukan? Apa perbedaannya ISPA-nya sama asma ringan? Asma ringan. Jadi kalau Asma gini, ringan, iya. Soalnya katanya udah mulai yang besar udah mulai masuk asma ringan. Karena alergi dingin. oke. Jadi ini asma itu sebenarnya kan adalah kalau kita bicara dari segi arti, asma itu sebenarnya mengecilnya saluran nafas. Nah, penyebabnya apa? Bermacam-macam, ada alergen atau karena obat-obatan. Sedangkan ISPA itu sendiri adalah suatu infeksi saluran pernapasan atas. Memang sama, wilayahnya sama. Cuma untuk infeksi itu kan bisa bermacam-macam yang ditimbulkan. Bisa penumpukan sekret atau dahak sehingga dia menutup jalan nafas, atau pembengkakan. Iya. Kalau asma sendiri itu langsung mengkerut. Bedanya di situ. Jadi langsung saluran itu mengecil, menutupi jalan keluar masuknya udara. Tapi kalau infeksi, Sampai dingin. ya betul. Kalau ISPA kadang-kadang ya bisa ngik, kadang-kadang grok. Kalau anak saya kedua-duanya nih. Ngik, berarti sudah masuk ke arah asma sebenarnya seperti itu. Iya. Terus
Kalau saya nebul pribadi itu boleh. Ada. Boleh, sangat Sekarang boleh. dianjurkan memang untuk mempunyai alat-alat pribadi. Kalau sudah pasien asma, memang itu wajib punya alat nebul. seperti itu. Kebetulan sudah. Ya, jadi jangan tergantung sama UGD, Ya. fasilitas kesehatan itu tindakan pertama yang Udah harus dilakukan. di rumah. beli Jadi beli memang untuk nebul. pasien asma itu kita wajib punya alat nebulizer, gitu. Obat juga harus punya. Jadi konsultasi nomor dokter yang menangani asma itu harus punya. Jadi tindakan pertama mungkin daripada ngantri di UGD, kita nebul sendiri anak kita, baru nanti kita periksakan setelah ada gejala yang berat. Karena kan prinsipnya kan penyakitnya tidak bisa dihindari. Memang Keturunan oh biasanya. pasti obat-obat semacam itu pas harus ada. Contoh istri saya kan jauh beda. Dia sudah punya alat seperti itu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Ya, itu aja prinsipnya. Kita harus mengetahui faktor pencetus dia kumat itu aja. Iya itu. Dingin langsung. Dingin anaknya. Nyapu, Oh, ya. debu, ya, itu Dingin. Kalau anak saya dingin. Ya, kalau alergi kan kita nggak bisa mengkontrol alergi maksudnya seperti itu. Mungkin ada lagi Ibu. Nah, Tapi kalau di sanatorium tuh kok ya dingin ya, kayak di Batu gitu. Untuk Pengobatan apa rumah sakitnya itu loh. rumah Sakit paru. Paru ya itu. Itu nggak mesti untuk asma soalnya. Oh gitu ya. Rumah sakit paru itu kan dikhususkan untuk pasien-pasien TBC. TBC. Lain, Oh. itu isolasi karena kan untuk untuk penyakit TBC kan penularannya kan lewat udara, jadi dikarantina, istilahnya itu diisolasi, itu dikarantina, disendirikan dari penyakit lain. Penyakit Tidak paru yang menular, berat. begitu. Iya. Makanya itu di sana itu ada rumah sakit paru disediakan khusus pasien-pasien paru. Tempatnya tinggi, banyak sinar matahari, terpisah dari penduduk sekitar. Mungkin ada lagi Bu Ibu atau Bapak mau nambah lagi? Sudah. Ya. Sudah cukup teman-teman. Ini, Bu. Mungkin sekian untuk acara penyuluhan sore ini yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu penyakit asma adalah pencetusnya tadi selain keturunan juga alat-alat yang menyebabkan kita alergi. Contohnya kasur, terus debu, obat ataupun Cuaca cuaca seperti sekarang ini. Terus yang kedua mungkin dari kita untuk menghindari supaya tidak terjadi asma di keluarga kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kalau misalnya dingin ya kita pakai jaket supaya tidak Baju, terus ya. banyak minum hangat. Terus muncul gejala itu langsung ditangani seperti kita punya nebulizer sendiri di rumah. Kita lakukan nebulizer sendiri dan Obat-obatan. kontak dokter pribadi yang sudah kita punya sebelumnya, itu tindakan tepat untuk mencegahnya. Terima kasih untuk ibu-ibu. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.